Halo, apa kabar guys? Semoga baik-baik saja. Berjumpa lagi di sini dengan saya Maulana Nurul Sobri di channel YouTube Maulana Nurul Sobri. Semoga kabarnya baik-baik saja ya, dan sehat selalu serta selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Juga saya ingin menyapa teman-teman yang mendengarkan konten ini di media podcast saya juga yang sudah tersedia di beberapa platform seperti Spotify, Google Podcast, juga Anchor.fm dan juga beberapa platform media podcast lainnya. Tak lupa juga yang saya sampaikan bahwasannya di kesempatan kali ini kita juga tetap patuhi protokol kesehatan ya, dan jangan lupa pesan ibu serta tetap menjaga kesehatan. Oke, langsung saja. Di kesempatan kali ini saya pengen sharing tentang saham Astra Internasional Indonesia ya. Di sini saya pengen sharing tentang emiten yang berkode ASII. Ini menarik banget sih di awal bulan ini, di tanggal 1 Agustus ini ya. Tanggal 1 Agustus ini saya pengen sharing tentang saham ini. Saham yang berkode emiten ASII ini dari segi fundamental dan segi teknikalnya gitu, dengan media smartphone atau HP. Jadi kita akan melakukan analisis secara simpel dan mudah aja gitu ya kan. Sebenarnya sih saya juga pengen sih sharing tentang analisis ini dengan dengan media desktop ya, tapi mungkin nanti ke depannya setelah ini nanti saya akan sharing tentang analisis menggunakan media desktop juga. Karena itu tak lupa saya juga ingin sampaikan, jangan lupa untuk like, share, and subscribe-nya tentunya, serta nyalakan loncengnya agar senantiasa mendapatkan update dari channel YouTube Maulana Nurul Sobri ataupun dari media podcast My Pod Story. Oke. Oh ya, saya juga ingin menyampaikan bahwasanya sharing kali ini tetap ya disclaimer on ya, artinya tidak memaksa atau semua isi dari konten ini nanti ini murni semua keputusan kembali ke pengambil keputusan, bukan merupakan instruksi beli, jual ataupun menahan varian investasi tertentu. Ini hanya sekedar sharing aja, mudah-mudahan informasi yang bermanfaat ya, sehingga nanti bisa digunakan lah gitu, atau bisa jadikan pertimbangan lah gitu. Oke, seperti biasa ada dua platform di sini, ada RTI Business dan RHB Trade Smart ID yang akan kita gunakan. Kita langsung akan masuk ke RTI Business. Pertama, seperti biasa kita akan mencoba mereview sepintas saja bagaimana pergerakan IDX di penutupan hari Jumat kemarin ya, di tanggal 30 Juli 2021 ya kalau nggak salah. Dan sekarang kita akan mencoba untuk sharing sini. Oke. IDX sebenarnya kemarin itu sempat dibuka dan berada di zona hijau ya. Selama sesi 1 itu kita berada di zona hijau. Kemudian juga di sesi 2 juga sempat berada di zona hijau, hanya saja mungkin memasuki ya mungkin hampir jam 2, sekitar jam 2 siang kurang ya. Itu kita akhirnya jatuh ya, IHSG-nya jatuh gitu. Kita sempat dibuka di level 6.136,368 dan menyentuh level tertinggi di harga IHSG di level 6.160,463, dan kita sempat jatuh ya kan, di level terendahnya di 6.069,840. Ya bisa dikatakan kita ditutup di level 6.070,039 ini, atau minus 50,688 poin, atau secara persentase kita minus 0,83% ya. Mungkin kita ditutup di level terendahnya ya di penutupan Jumat kemarin gitu. Dengan komposisi ada 194 saham yang ditutup menguat ya, 194 saham, dan ada 325 saham yang ditutup di zona merah, serta sebanyak 137 emiten atau saham itu yang ditutup di zona kuning atau penutupannya itu sama dengan periode kemarin di kemarin harinya gitu. Dengan kapitalisasi pasar totalnya itu mencapai 7.259,90 triliun. Wow, sangat banyak ya meskipun IHSG kita merah gitu. Dan di sini ada index diary ya. Ini hanya sekedar review aja sepintas gitu ya kan. Kita selama sepekan kemarin kita cenderung berada di zona merah dengan total 3 hari di zona merah, termasuk di hari Jumat kemarin.
Sedangkan di awal pekan di hari Seninnya kita berada di zona hijau ya kan, dan juga Kamis kemarin sempat berada di zona hijau. Dan untuk 30 harinya kita secara kumulatif itu memang masih plus lah, plus 2,6% ya, plus 2,6% secara persentase atau 120,989 poin nih gitu. Dan sini ada indeks performa juga, secara harian kita rendah di minus 0,83%, secara mingguan juga kita minus 0,52%, dan secara bulanan kita plus 1,07%, dan secara year to date kita plus 1,52%, secara one year kita masih plus 22,21% di periode yang sama gitu dibandingkan periode kemarin. Dan menurut investor chart berdasarkan RTI bisnis ini guys, ternyata memang asing itu net sell ya di seluruh pasar itu, dengan komposisi asing net sell itu 562,98 bio, cukup besar ya. Seperti yang terlihat di sini sepintas saja saya hanya menyampaikan, asing nggak begitu atraktif sih, cenderung jual. Mereka memang lebih cenderungnya itu banyak yang jual ya kan transaksinya, seperti yang terlihat di turnover IDR, juga volume shares atau frekuensi ya di sini. Dan ya domestik juga masih mendominasi ya, masih aktif lah di sini, mendominasi lah untuk domestiknya gitu. Oke, itu saja, kita langsung masuk ke saham Astra-nya kan kita ulas di kesempatan kali ini. Saham Astra di kesempatan kali ini di penutupan kemarin ya, selama perdagangan saham kemarin di hari Jumat kemarin itu mereka berhasil ditutup di level harga 4.720 atau plus 70 poin, atau secara prosentasenya mereka tuh plus 1,51%. Nah, dan secara seharian ya, mulai dari sesi 1 sampai akhirnya di sesi 2 kemarin di hari Jumat kemarin, saham Astra ini berhasil tutup di zona hijau ya kan. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu. Dan dengan saham Astra ini juga sempat dibuka di level harga 4.710 dengan range-nya secara harian kemarin tuh di level mulai dari 4.670 sampai 4.840 seperti itu. Jadi untuk saham Astra seperti itu. Dan saham ini juga rata-rata ditransaksikan di rentang harga 4.752 dengan pernya akhirnya 10,82. Jadi per saham Astra ini senilai 10,82 ya pernya, 10,82 kali per dari saham Astra. Dan kapitalisasi pasar itu di saham ini itu sebanyak 191,08 triliun. Jadi termasuk, mungkin sepintas kalau kita lihat sini, ini kayaknya banyak yang bertransaksi di saham ini. Dan selama sepekan terakhir kemarin sebenarnya 4 hari berturut-turut saham ini ditutup di zona merah ya, dan baru hari Jumat kemarin saham ini berada di zona hijau. Oke, dan secara kumulatif ya, karena 4 hari ya, dan 4 hari sebelumnya itu kecenderungannya selama sebulan ini memang sebenarnya imbang, tapi sebenarnya secara kumulatif itu saham ini berada di zona merah ya. Di sini bisa teman-teman lihat sendiri nih. Itu kita untuk saham Astra ini minus 120 poin atau minus 2,22% guys. Secara performance-nya juga gitu, baru Jumat kemarin nih saham ini berhasil tutup di zona hijau ya, atau plus 1,51%. Secara mingguan saham ini masih minus 4,65%, secara bulanan juga masih minus 6,07%. Bahkan secara year to date mereka masih minus 21,66%. Secara tahunan gitu juga minus 3,08%. Dan ternyata memang seperti yang kenapa saya tertarik gitu ya. Ternyata di hari Jumat kemarin tuh saham ini diminati oleh asing gitu, Sini bisa terlihat sendiri ya teman-teman, bisa lihat sendiri sini ada di investor chart-nya sendiri ya. All market net foreign buy-nya tuh di semua pasar itu 49,77 bio. Jadi net buy asing di saham Astra itu 49,77 bio guys. Wow, banyak sekali. Dan secara volume shares-nya nih saham ini ya, secara volumenya itu ditransaksikan dengan nilai 67,3 miliar ya.
67,3 M gitu, dengan komposisi asing yang lebih atraktif di sini, yang lebih aktif ya di sini. Itu komposisi asing itu 63,56% dibandingkan domestik 36,44%. Nah, sebentar kalau kita lihat nih ya, baik dari sisi volume per shares dan turnover IDR-nya setelah frekuensinya memang masih didominasi oleh asing ya. Saham ini cenderung didominasi asing, sedangkan domestiknya ini cenderung dia di posisi sell-nya gitu, net sell-nya untuk domestiknya gitu. Kenapa saham ini bisa begitu menarik gitu ya kan? Ternyata kalau kita lihat di sini, jadi teman-teman bisa nanti masuk ke news ini ya, di form newsnya ini tadi, nanti dia akan keluar berita. Nah, ternyata laporan keuangannya si Astra ini juga menarik gitu. Astra International Indonesia ini sangat menarik gitu ya kan. Pendapatan mereka tuh bagus gitu. Jadi kita bisa lihat di sini pendapatan si Astra ini ya kan, di semester 1 2021 di tahun ini mereka tumbuh 19,6% gitu. Nah, seperti ini beritanya keluar nih gitu. Sore hari ya. Sore hari itu baru keluar di sini. Mereka berhasil mencetak laba ya 2020 selama bulan Juni kemarin itu di sini guys. Ya, pada Juni 2020 di periode yang sama dari tahun kemarin, laba bersih Astra itu mencapai 11,4 triliun. Nah, seperti itu. Tapi itu tahun kemarin gitu. Sedangkan kalau kita mengacunya tentu di sini dong, di paragraf pertamanya itu Kontanku ID yang dilansir melalui Daya Bisnis ya. Entitas induk grup Astra ini sendiri berhasil melakukan pertumbuhan pendapatan 19,60% pada semester pertama 2021 gitu. Atau kalau dibukukan nih, pendapatan mereka itu senilai 107,39 triliun guys. Wow, ini sekali ya. Di bulan per Juni 2021 kemarin gitu. Oke, seperti itu beritanya. Sehingga tapi jangan lupa, sebenarnya sih laba bersih Astra ini ya, ini juga hasil dari penjualan Bank Permata atau BNLI itu ya kan. Sorry, ini kita bisa cek nih, pada Juni 2000 laba bersih Astra mencapai 1 triliun karena pemasukan laba ya kan, nah seandainya mereka nggak masukkan laba penjualan tersebut, laba Astra itu hanya sekitar 5,49 triliun ya, oke lah gitu. Tapi intinya kalau kita lihat secara sepintas di sini, pendapatan Astra itu tumbuh 19,6% di semester 1 2021, dan sini mereka didukung oleh penjualan mobil ya kan, dan juga ada prospek komoditas juga ya kan, sehingga membuat saham ini begitu menarik lah di mata investor. Sekarang kita akan melihat dari sisi case statistiknya gitu. Saya mencari rasionya nih guys, karena analisa kita itu bukan hanya sebatas di analisa teknikal ataupun fundamental aja, kita juga mengkombinasikan keduanya gitu. Jadi meskipun Anda seorang trader, Anda juga mengkombinasikan keduanya. Bahkan sentimen seperti ini kita juga perlu nih untuk masukkan ke trading plan kita lah. Dan untuk para investor tentunya untuk menjaga momentum, tentunya kita juga perlu dong menggunakan 3 analisis tadi kan. Secara sentimen tadi ada prospek harga komoditas ya kan, dan secara fundamental ya ada berita bahwasanya pendapatan mereka naik 19,6% sekian. Dan secara teknikal kita akan lihat lah nanti. Oke, di sini fundamental ya. Di sini fundamental ada ini most recent quarter ya, seperti yang tertera di per 30 Juni 2021 ya di sini. Oke, di sini sudah saya langsung aja masuk ke fundamentalnya. Salesnya juga 107,40 triliun. Kita langsung saja. Cash flow-nya masih positif, enggak negatif. Ini yang penting. Oke. Kita akan mencari rasionya, yaitu rasio PER-nya dan PBV-nya. Nah, PER-nya itu tadi 10,82 kali. Ini masih tergolong murah sebenarnya, bahkan saham ini tergolong atraktif. Yang penting rentangnya itu, kita kalau mau lihat untuk trading ya, itu kan paling enggak kan rasionya dari 2 kali sampai 12 sampai 15 kali ya. Itu kembali ke masing-masing ini aja sih, trader sih gitu. Bebas lah dia mau pakai yang mana gitu. Yang penting seleranya yang mana gitu. Dia lebih feel-nya dapat yang mana. Ya kan. Nah, kalau di area 10 ini 10,82 sih menurut saya sih ini masih tergolong lincah saham ini gitu untuk bergeraknya. Yang penting kita jangan sampai memilah saham itu rasio PER-nya tuh di bawah 2, itu aja sih. Lalu juga ada PBV juga. PBV-nya sebenarnya cukup menarik ya. PBV dari saham Astra ini kan 1,18 kali 1,18 kali nih ya kan. Ini tergolong masih under value sih sebenarnya, karena
PBV itu jangan sampai lebih dari 2 ya. Kalau udah lebih dari 2 itu sudah over value atau tergolong mahal nih saham gitu. Sedangkan sedangkan kalau di bawah 1 pun itu saham ini juga nggak layak dikoleksi, karena saham ini juga bukan hanya tergolong murah tapi kemurahan gitu. Nah, sama Astra ini enggak. Jadi masih bisa kita untuk koleksi lah kalau bagi yang mau koleksi nanti. Oke, jadi PBV oke, pair oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sisi teknikalnya. Kita menggunakan platform RHB Trade Smart ID atau RHB Trade Smart ID ini kalau orang Indonesia ngomong ya. Di sini kita akan masuk ke sisi chartnya di sini ya. Kita bisa langsung masuk ke sisi chartnya sini. Kita akan langsung menganalisis di sini saham Astra Internasional. Jangan lupa analisis ini untuk tanggal 2 sampai 6 Agustus 2021 ya guys. Oke. Di sini biasanya saya hanya menggunakan 2 indikator ya, tapi di kesempatan kali ini saya akan menggunakan 3 indikator. Ya. Yang pertama itu stokastik dengan parameter 1433, yang berikutnya itu MACD, saya nggak mengubah parameter, dan berikutnya adalah CCI. Parameternya saya menggunakan 10, bebas lah teman-teman menggunakan 5, 10, 20 itu bebas lah, kembali ke seleranya masing-masing aja. Oke. Lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri ada grafik candle ya, dan di bawahnya grafik candle itu samar terlihat ada volumenya seperti yang tadi kita dapat informasikan bahwasanya volume dari Astra ini transaksinya itu cenderung untuk net buy atau cenderung net buy lah ya kan. Jadi makanya ini warnanya hijau gitu, dan pola candle seperti ini, seperti seolah memang sempat ada perlawanan meskipun pada akhirnya harus ditekan gitu. Ini kita tetap harus hati-hati gitu. Pola candle seperti ini gitu. Tapi nggak berarti ini malah wah kalau gitu ini saham ini nggak menarik dong. Tunggu dulu kita lihat. Oke guys. Di sini kita bisa lihat stokastik ya. Stokastik dengan parameter 1433 itu mereka itu cenderung memang masih ada kecenderungan untuk downtrend tapi terbatas. Jadi downtrend to sideways gitu. Artinya ini kondisi ini sebenarnya sudah mulai downtrendnya tuh udah mulai berkurang dan cenderung sideways secara stokastik. Kalau kita lihat situ ada 2 garis warna biru dan warna merahnya. Garis warna birunya itu sudah berada di area oversold ya, sangat jenuh jual sekali, sedangkan garis warna merahnya nih masih sudah berada di area oversold juga gitu. Jadi apabila nanti garis warna biru ini memotong garis warna merah ke atas tuh, berarti maka saham ini sudah akan menunjukkan peluang untuk uptrend gitu. Oke kan? Jadi ini secara periode waktu secara harian ya gitu. Nah, lalu MACD di bawah juga. Di sini kita bisa lihat garis warna biru dan ada garis warna merah juga. Jadi ada 2 garis di situ guys. Jadi garis warna biru ini sudah menunjukkan pola itu mau cenderung konsolidasi ya. Jadi ada peluang untuk sideways to uptrend lah gitu. Apabila nanti garis warna birunya memotong garis warna merah ke atas, itu maka ada sinyal itu mau uptrend secara indikator teknikal MACD-nya gitu. Sedangkan secara CCI di sini saya lanjut ke bawah dengan parameter 10. Di sini ada kecenderungan untuk rebound gitu. Selama rentan waktu dari ini di bawah 0 ini dengan pola garis warna hijau ini mau dangak atau ke atas itu ada peluang untuk rebound. Tapi saham ini akan sangat menarik untuk diperhatikan di koleksi apabila dari sini nanti dia garis ke atasnya ini berada di area 0 sampai ke sisi 80% inilah, anggap aja seperti itu. Jadi kalau udah berada di atas 0 gitu garis warna hijaunya ini benar-benar menarik untuk kita koleksi gitu. Sinyalnya semacam wah ini mau bullish dan strong bullish gitu ya kan. Hanya saat ini mereka cenderung untuk rebound saja sebenarnya. Tapi strateginya apa? Kalau kondisi kayak gini kita bisa koleksi saham ini secara kolektif ya, maksudnya secara akumulatif itu kita jangan langsung masuk hajar gitu, kita bisa step by step aja ininya. Nah seperti itu. Nah untuk range-nya gimana nih? Oke, range-nya guys, saham ini saat ini saham ini berada di rentang harga. Untuk yang titik supportnya itu saya anggap ini berada di level 4.669,14 ya, dan strong supportnya ini berada di level 4.653,42. Jadi 4.653,42 itu strong support dari saham ini 42 ya.
dari saham ini ya. Sedangkan untuk resistnya saat ini terdekatnya itu saham ini berada di level 4.793,89 dan di sini ada gap lah di sini terdekat di 4.848,21 ya. Oke. 4.848. Oke. Dan targetnya, saya sih berespektasi ya, ini ekspektasi aja nih. Ya, berespektasi saya sih kalau dari sini sih paling enggak ini kita punya arah ya, peluang penguatan sampai 4.972,05. Apabila kondisi global, kondisi regional market juga mendukung saham ini untuk menguat juga. Jadi bisa sebagai stimulus gitu ya kan. Nah, tapi kita juga perlu melihat juga nih guys, karena ini di awal pekan ya, sekalian aja saya ulas. Saham ini juga memiliki secara untuk mingguan ya, untuk periode mingguannya sebenarnya saham ini masih ada kecenderungan untuk mau melemah lagi gitu ya secara mingguan ya kan. Jadi kita harus hati-hati. Makanya kenapa saya tadi bilang lebih baik kita kalau belinya tuh jangan langsung full power, tapi kita bisa beli bertahap gitu. Nah, dan juga CCI-nya juga ini masih cenderung mau masih cenderung mau downtrend gitu ya. CCI di garis warna hijau itu, grafik warna hijaunya. Oke. Dan kita perlu juga lihat secara bulanan boleh ya, kita lihat secara bulanan. Ini masih seperti ini ya, tapi ini kan total waktunya agak lama ya, bisa untuk 3 bulan atau 4 bulan ke depan lah gitu. Oke, kita lihat secara per jamnya juga ini cenderung dia ada peluang mau profit taking. Jadi kalau teman-teman ambil nanti bisa lihat tadi di rentangnya itu ya, di rentang range-nya tadi. Kita coba lihat secara 15 menitan juga. Ya masih yang perlu kita waspada itu kalau ada nanti yang namanya profit taking gitu, karena kemarin kan sempat menguat gitu. Tapi apapun itu setidaknya untuk 5 hari ke depan, mulai dari tanggal 2 sampai 6 Agustus 2021 lah, anggap aja seperti itu, bisa dalam waktu minggu ini, bisa juga sampai 6 atau 7 hari jam trading. Jadi misalnya sampai hari Senin atau Selasa minggu depannya lagi, ini analisis ini masih bisa digunakan gitu, maksudnya bisa dijadikan referensi buat teman-teman untuk melakukan trading ya, sekedar referensi aja, bukan sekali lagi bukan instruksi beli, menjual atau menahan harian investasi saham ya di Astra ini terutama. Jadi ini ada peluang di sini, teman-teman bisa perhatikan. Nanti bisa teman-teman juga perhatikan juga rentang waktu yang 15 menitan atau 10 menitan atau bahkan per jamnya, atau bahkan juga per 4 jam sekali, bisa sebagai tambahan referensi juga ya kan. Nah, sini yang pasti untuk saham Astra mulai periode waktu kita asumsi periode waktu 2 sampai 6 Agustus 2021 nanti, saham ini memiliki range trading di level 4.669,14 ya, dengan di titik supportnya ya, dengan titik resistennya di level 4.793,89. Jadi range-nya itu mulai dari 4.669,14 sampai di level resistennya yaitu di 4.793,89. Itu range trading dari saham Astra, dengan komposisi strong support itu di level 4.653,42 dan strong resisten di 4.848,21. Jadi dengan peluang seandainya nanti pasar mendukung saham ini ya, sebenarnya saham ini memiliki peluang di level harga 4.972,80 sekian. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa seluruh informasi yang ada di konten atau video ini merupakan sebuah konten dengan disclaimer on, dengan opini dia itu adalah disclaimer on, artinya setiap keputusan baik itu menjual, menahan ataupun membeli varian investasi murni kembali ke si pengambil keputusan itu sendiri atau para pelaku pasar. Dalam hal ini adalah si trader ataupun investor itu sendiri. Dan saya tidak mewakili pihak manapun di sini. Ini bukan konten pribadi, independen, dan ya seperti saya sampaikan dari awal bahwasanya ini hanya sekedar referensi aja. Mudah-mudahan membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa juga
saya ingin sampaikan untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya. Tentunya jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan loncengnya agar senantiasa mendapatkan update dari konten di channel YouTube Maulana Nur Sobri ataupun juga di media podcast yaitu di MyPod Story di platform Spotify, Anchor.fm ataupun Google Podcast dan di platform media podcast lainnya. Oke, itu saja dari saya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Dengan pesan ibu dengan 3M atau bahkan 5M-nya lagi ya kan. Mudah-mudahan PPKM ini segera berakhir. Kalaupun diperpanjang mudah-mudahan levelnya diturunkan. Dan tetap jaga kesehatan dan stay safe, stay healthy, happy lucky, happy investing, dan happy trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel berikutnya.